Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifrizali Punisa dengan BP 2213014, dosen pengampunnya Ibu Insinyurita Yaufa MT. Di sini saya akan membahas soal chemical reaction, drying, dan heat capacity di buku Narayanan nomor 3.83, 9.61, dan 12.34, dan satu lagi 12.37. Soal yang pertama itu, besi sulfida dibakar dalam 50% udara berlebih. Reaksinya 4 mol FeS2 ditambah 11 O2 menghasilkan 2 mol Fe2O3 ditambah 8 SO2. Untuk 100 kg besi sulfida yang diisi, hitunglah jumlah udara yang dipasak dalam kilogram. Yang B, komposisi gas keluar jika persen konversi dari besi sulfida adalah 80%. Jawabannya itu adalah mol Fe2S yang bereaksi itu kan 100 kg dibagi 120, terus sama dengan 0.38 kmol. Udara yang berlebih itu kan 50%, jadi mol udara yang bereaksi itu 1/4 dikali 0.83 terus dikali 11 menghasilkan atau sama dengan 2.30 mol kilomol. Jadi mol O2 yang masuk adalah 150% dikali 2.30 kmol sama dengan 3.45 kmol. Untuk N2 yang masuk sama dengan 3.76 dikali 3.45 sama dengan 12.97 yang A. Jadi untuk total udara yang masuk itu adalah N2 sama dengan 24 dikali 12.97 terus sama dengan 363.16 kg. Yang O2 nya sama dengan 32 dikali 3.45 sama dengan 110.4 kg. Total udara yang masuk itu 363.16 kg ditambah 110.4 kg terus sama dengan 473.56 kg hasilnya. Terus yang soal yang B, persen konversi dari besi sulfidanya adalah 80%. Jadi besi sulfida yang bereaksi adalah 80% dikali 100 kg, terus kan mendapatkan hasil 80 kg. Mol besi sulfida yang bereaksinya itu yang 80 kg dibagi 120 sama dengan 0,67 kmol. Terus reaksinya itu 4 mol FeS2 ditambah 11 O2 menghasilkan 2 mol Fe2O3 ditambah 8 SO2. MBS-nya itu yang pertama dari 4 mol FeS2 tuh yang M-nya 2.30 kmol. Lalu yang 11 O2-nya yang M-nya 3.45 kmol. Yang 2 Fe2O3 sama 8 SO2 tuh yang M-nya tuh nggak ada. Jadi yang B-nya yang 4 mol FeS2 0.67 kmol, lalu 11 O2 yang B-nya 1.84 kmol, yang 2 mol Fe2O3 0,33 kmol, terus yang terakhir 8 SO2 1.34 kmol. Yang S 4 mol FeS2 1.63 kmol. Yang 11 O2 1.61 kmol. Yang 2 mol Fe2O3 0.33 kmol. Yang 8 SO2 1.34 kmol. Komposisi gas yang keluar itu, gas yang keluar berupa udara N2 dan O2, terus SO2.
N2-nya 12,97 kmol. Yang O2-nya 1,61 kmol. Yang SO2-nya sama dengan 1,34 lalu ditambah 15,92 kmol. Persen komposisi N2-nya itu 12,97 dibagi 15,92 lalu dikali 100%. Lalu mendapatkan hasil 81,46%. Persen komposisi O2-nya sama dengan 1,61 lalu dibagi 15,92 dikali 100% dan mendapatkan hasil 10,11%. Komposisi yang terakhir, persen komposisi terakhir SO2 sama dengan 1,34 dibagi 15,92 lalu dikali 100% mendapatkan hasil 8,41. Lalu soal yang kedua, padatan basah diumpankan ke dalam pengering untuk mengurangi kadar air dari 90% menjadi 20%. Produk yang telah dikeringkan dimasukkan ke dalam oven untuk dikurangi kadar airnya hingga 2%. Jika pengering dapat menangani 1.000 kg per hari padatan basah, itulah padatan produk yang keluar dari dryer dan oven. Yang B-nya presentasi air awal yang keluar dari pengering dan oven. Jadi jawabannya itu basisnya ada 1.000 kg. Di sini padatan basahnya pertama kali masuk, yang F sama dengan 1.000 kg per hari. Yang ini XF-nya cair 0,90, yang XF solidnya 0,10. Yang cair 0,90, yang solidnya 0,10. Terus dimasukkan ke dalam dryer. Air yang diuapkan, jadi airnya itu keluar. F1 sama dengan kilogram per hari. Lalu dari dryer masuk ke oven. Dari dryer masuk ke oven kan. Terus padatan kering ini, padatan yang setengah kering nih. S1 sama dengan kilogram per hari. X1-nya cair 0,20, yang solidnya 0,80. Terus masuk ke oven, udah air yang diuapkan itu F2 sama dengan kilogram per hari. Terus produknya itu dari sini keluar padatan keringnya ini. S2 sama dengan kilogram per hari, X2 cair sama dengan 0,02, terus yang solidnya 0,98. Neraca massa total dryernya itu kan F sama dengan S1 ditambah F1. Jadi neraca padatannya F dikali XF solid sama dengan S1 dikali X1 solid. 1.000 dikali 0,10 sama dengan S1 dikali 0,80. S1 nya sama dengan 125. Lalu dimasukkan nilai S1 ke neraca massa total. Yang F-nya sama dengan S1 ditambah F1. 1.000 sama dengan 125 ditambah V1. V1 sama dengan hasilnya itu 875. Lalu neraca massa total ovennya itu S1 sama dengan S2 ditambah V2 kan. Lalu neraca massa padatannya S1 dikali X1 solid sama dengan S2 dikali X2 solid sama dengan 125 dikali 0,80 sama dengan S2 dikali 0,98. Terus S2 nya mendapatkan hasil 102,04. Lalu dimasukkan nilai S1 ke neraca massa totalnya. S1 sama dengan S2 ditambah V2. 125 sama dengan 102,04 ditambah V2. V2 nya itu sama dengan 22,96. Terus penyelesaian yang B, yang satu ini presentasi air yang dihilangkan di dryer itu
F1 dibagi Fxf dikali 100 sama dengan 875 dibagi 90 dikali 100 sama dengan 97,2%. Yang dua, persentasi air yang dihilangkan di oven itu F2 F dibagi Fxf dikali 100 sama dengan 22,96 dibagi 90 dikali 100 sama dengan 2,55%. Terus soal yang selanjutnya, soal yang ketiga, gas yang keluar dari pemanggang di pabrik asam sulfat memiliki komposisi sebagai berikut. Komposisinya SO2 sama dengan 7,00%, 02 sama dengan 10,50%, dan SO3-nya sama dengan 0,80%, N2-nya sama dengan 81,70%. Lalu kapasitas panas gas bervariasi dengan suhu seperti di bawah ini. O2 dibagi O2 Cp sama dengan 25,74 ditambah 12,987 dikali 10 pangkat min 3 T dikurang 3,864 dikali 10 pangkat min 6 T pangkat 2. Yang N2-nya Cp 27,04 ditambah 5,815 dikali 10 pangkat min 3 T lalu dikurang 0,289 dikali 10 pangkat min 6 T pangkat 2. Yang SO3-nya Cp sama dengan 34,33 ditambah 42,86 dikali 10 pangkat min 3 T lalu dikurang 14,298 dikali 10 min 6 pangkat 2 T pangkat min 6 T pangkat 2. SO2 nya Cp sama dengan 25,74 lalu ditambah 57,96 dikali 10 pangkat min 3 T lalu dikurang 38,11 dikali 10 pangkat min 6 T pangkat 2, di mana Cp dalam kilojoule per kilomol, K dan T dalam Kelvin. Hitunglah entalpi campuran gas pada 750 Kelvin dengan suhu awalnya 298 Kelvin. Jawabannya itu mencari kapasitas panas campuran. Cp mix soal yang 12.34 itu penyelesaiannya mencari kapasitas panas campuran. Cp mix sigma Ni sama dengan 1 YICP dikali I sama dengan sigma YI alfa I ditambah sigma YI beta I T ditambah sigma YI lambda I T pangkat 2. Sigma YI alfa I sama dengan 0,07 dikali 25,74 lalu ditambah 0,105 dikali 25,74 lalu ditambah 0,008 dikali 34,33 ditambah 0,817 dikali 27,03 sama dengan 26,8626 sigma YI beta I sama dengan 0,008
buka kurung 0,07 dikali 5796 ditambah 0105 sigma yi beta i sama dengan buka kurung 0,07 dikali 57.96 ditambah 0,105 dikali 12.987 lalu ditambah 0,008 dikali 42.86 ditambah 0,817 lalu dikali 5.815 lalu tutup kurung. 10 pangkat min 3 sama dengan 10.5145 10 pangkat min 3. Sigma yi lambda i sama dengan buka kurung 0,07 lalu dikali 38,11 lalu ditambah 0,105 dikali 3.864 lalu ditambah 0,008 dikali 14.298 lalu ditambah 0,817 dikali 0,289 tutup kurung. Lalu 10 pangkat min 6 sama dengan 3.4239 di 10 pangkat min 6. CP mixnya itu sama dengan 26,8626 ditambah 10.5145 10 pangkat min 3 T sama 10 pangkat min 3 T dikurang 3.4239 10 pangkat min 6 T pangkat 2. Lalu delta H sama dengan integral 298.750 buka kurung 26.862 ditambah 10.5145 dikali 10 pangkat min 3 T dikurang 3.4239 dikali 10 pangkat min 6 T pangkat 2 dt. Delta H sama dengan 298 integral 750 buka kurung 26.8626 buka kurung kembali 750 dikurang 298 tutup kurung lalu ditambah 10.5145 dikali 10 pangkat min 3 T pangkat 2 lalu dibagi 2 terus dikurang 3.4239 dikali 10 pangkat min 6 T pangkat 3 lalu tutup kurung. Delta H sama dengan 298 integral 750 lalu buka kurung 26.8626 lalu buka kurung 750 dikurang 298 lalu tutup kurung lalu ditambah 10.5145 dikali 10 pangkat min 3 lalu buka kurung 750 pangkat 2 lalu dikurang 298 pangkat 2 tutup kurung lalu dikurang 3.4239 dikali 10 pangkat min 6 lalu dibuka kurung kembali 750 pangkat min 3 pangkat 3 dikurang 298 pangkat 3 lalu delta H nya itu sama dengan 12141.89 ditambah 2490.33 lalu dikurang 451,8.28 didapatkan hasil delta H 14180.94 kJ per kilomol. Soal titik 1237 1 kg es bersuhu 0
0 derajat Celcius dipanaskan hingga seluruhnya berubah menjadi uap pada 150 derajat Celcius dan tekanan 101,3 kPa. Berapakah perubahan entalpi yang menyertai proses tersebut? Kalau lebur air tekanan 101,3 kPa dan 0 derajat Celcius pada 335 kJ per kilogram dan kalor penguapan air pada 101,3 kPa dan 100 derajat Celcius adalah 2256 kJ per kilogram. Kapasitas panas air adalah Cp sama dengan 18,296 ditambah 47,212 dikali 10 pangkat min 2 T lalu dikurang 133,88 dikali 10 pangkat 5 T pangkat 2 lalu ditambah 1314,2 dikali 10 pangkat min 9 T pangkat 3. Kapasitas panas air dari uapnya adalah Cp sama dengan buka kurung 30,475 ditambah 9,652 dikali 10 pangkat min 2 T lalu ditambah 1,189 dikali 10 pangkat 5 T pangkat 2 kurung di mana T dalam K dan satuan panas dalam kilojoule per kilomol K. Jawabannya itu diketahui tekanan sama dengan 101,3 kPa sama dengan 1 atm. Nilai HF-nya sama dengan 335 kJ per kilogram. Nilai HV-nya sama dengan 2256 kJ per kilogram. Ditanyanya itu delta HV sama dengan Q. Di sini yang pertama itu pada 0 derajat Celcius terjadi peristiwa panas laten, yaitu perubahan fase di mana es ke air adalah di mana fase dari es ke air dalam suhu 0 derajat Celcius. Maka dicari nilai dari panas latennya, yaitu panas laten perleburan. Delta HF sama dengan 335 kJ per kilogram. Yang nomor 2, dalam suhu dari 0 derajat Celcius ke 100 derajat Celcius terjadi perubahan suhu tanpa perubahan fase, yaitu penguapan. Maka dicari nilai Q-nya dengan perubahan suhu sebesar 100 derajat Celcius dengan menggunakan persamaan Q sama dengan mCp alir delta T. Yang nomor 3, pada 100 derajat Celcius juga terjadi peristiwa panas laten, yaitu perubahan fase dari air ke penguapan dalam suhu 100 derajat Celcius. Maka dicari nilai dari panas latennya, yaitu panas laten penguapan. HV sama dengan 2256 kJ per kilogram. Yang nomor 4, dalam suhu dari 100 derajat Celcius ke 150 derajat Celcius terjadi perubahan suhu tanpa perubahan fasa, yaitu penguapan. Maka dicari nilai Q-nya dengan perubahan 100 derajat Celcius dengan menggunakan persamaan Q sama dengan mCp uap delta T. Jawabannya itu yang pertama mencari nilai HF-nya. HF-nya sama dengan 335 kJ per kilomol. Yang nomor 2 tuh mencari nilai H1. CpH1-nya sama dengan buka kurung 18,296 ditambah 47,212 dikali 10 pangkat min 2 T dikurang 133,88 dikali 10 pangkat 5 T2 T pangkat 2 lalu ditambah 1314,2 dikali 10 pangkat min 9 T pangkat 3 lalu tutup kurung.
H1-nya sama dengan 1/18 integral 273.15 373.15 lalu buka kurung 18.296T ditambah 47.212 dikali 10 pangkat min 2 T pangkat 2 lalu dikurang 133.88 dikali 10 pangkat 5 T pangkat 3 23114 dikali 10 pangkat min 9 T pangkat 4 lalu tutup kurung. H1-nya sama dengan 1/18 integral 273.15 integral 373.15 lalu buka kurung 18.296T ditambah 47.212 dikali 10 pangkat min 2 lalu buka kurung 373.15 pangkat 2 lalu dikurang 273.15 pangkat 2 lalu tutup kurung lalu dikurang 133.88 kali 10 pangkat 5 lalu buka kurung 373.15 pangkat 2 dikurang 273.15 pangkat 2 lalu tutup kurung lalu ditambah 1314.2 dikali 10 pangkat min 9 buka kurung 372.15 pangkat 4 dikurang 272.15 pangkat 4 lalu tutup kurung. H1-nya sama dengan 1/18 buka kurung 1.829.6 ditambah 15525.5 dikurang 14.092.1 ditambah 4540.9 lalu H1-nya 4.418.6 kJ per kilogram. Yang tiganya mencari nilai dari HF-nya. HV sama dengan 2256 kJ per kilogram. Yang nomor 4 mencari nilai H3. CPH3-nya itu sama dengan buka kurung 30.475 ditambah 9652 dikali 10 pangkat min 2 T ditambah 1.189 dikali 10 pangkat 5 T2 T pangkat 2 tutup kurung. Lalu H3-nya 1.18 integral 27315 42315 buka kurung 30.475 T lalu ditambah 47.212 dikali 10 pangkat min 2 sama di dalam kurung 423.15 pangkat 2 dikurang 373.15 pangkat 2 lalu tutup kurung. Lalu ditambah kembali 233.88 dikali 10 pangkat 5 dibuka kurung kembali 423.15 pangkat 2 dikurang 373.15 pangkat 2 lalu tutup kurung. H3-nya sama dengan 1/18 15 23.75 ditambah 192.14 lalu ditambah kembali 9.43 tutup kurung. Hasilnya itu H3 95.83 kJ. Yang 5-nya itu delta H dikurang delta H dikurang delta HF lalu ditambah delta H1 lalu ditambah delta H2 lalu tambah delta H2 sama dengan 335 kJ per kilogram ditambah 418.6 kJ per kilogram ditambah 2.256 kJ per kilogram lalu ditambah kembali dengan 95.85 kJ per kilogram mendapatkan hasil sama dengan
3105.45 kJ. Jadi hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.